Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Afdal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat pagi atau siang, teman-teman atau rekan-rekan pembelajaran sekalian. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita awali sesi komprehensif ini dengan merefleksikan sebuah premis mendasar. Seperti manusia tidak pernah merencanakan terjadi petaka, namun petaka kerap hadir tanpa peringatan. Bayangkan ketika Anda sedang memimpin sebuah rapat di ruang kerja, melakukan eksperimen di laboratorium, atau sekedar berada di fasilitas umum, lalu seseorang kolega dekat Anda tiba-tiba mengalami kolaps, kejang, atau mengalami pendarahan masif akibat kecelakaan kerja. Dalam hitungan detik yang sesuai tersebut, respon psikologis dan motorik apa yang akan Anda manifestasikan? Apakah Anda akan terhanyut dalam kepanikan, melakukan evakuasi instinktif atau analisis, atau justru mampu berdiri tegak sebagai penolong yang sistematis? Selama saya menerapkan materi ini, kita akan mengupas tuntas mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang lazim kita sebut sebagai P3K. Pembelajaran ini sengaja dirancang secara mendalam untuk membedah 3 aspek fundamental. Yang pertama, konsep dasar keselamatan, landasan teori dan simulasi tindakan, serta manfaat strategis P3K dalam menyelamatkan jiwa manusia. Baiklah, lanjut ke materi yang pertama. Baiklah, kita masuki pembahasan aspek yang pertama, yaitu konsep dasar P3K. Secara terminologi, medis dan hukum, P3K merupakan serangkaian tindakan perawatan darurat, cepat dan sementara yang diberikan kepada korban kecelakaan atau individu yang mengalami fase akut sakit mendadak sebelum korban tersebut mendapatkan penanganan medis definitif dari dokter, paramedis, atau dialihkan ke fasilitas rumah sakit. 2 kata kunci yang bersifat imperatif di sini adalah tindakan darurat dan sifatnya yang sementara. Perlu ditekankan secara akademis bahwa esensi dari seorang penolong P3K bukanlah bertindak sebagai praktisi medis yang menyembuhkan penyakit secara total atau melakukan penjahitan luka robek yang dalam. Peran strategis kita adalah mempertahankan stabilitas hemodinamik korban, meminimalkan penderitaan, dan mencegah komplikasi sekunder yang fatal. Dalam mengimplementasikan konsep dasar ini, ada sebuah dogma atau aturan emas yang tidak boleh dilanggar oleh penolong dalam kondisi apapun, yaitu prinsip 3A. Baiklah, kita akan menanalisis urgensi dari masing-masing komponen 3A tersebut. Yang pertama, aman diri. Aspek ini menuntut kesadaran bahwa keselamatan penolong adalah prioritas tertinggi. Sebelum kita menyentuh atau melakukan intervensi fisik pada korban, kita harus memastikan diri kita terproteksi menggunakan alat pelindung diri APD seperti sarung tangan latex. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan pembatas mekanis agar kita tidak terpapar patogen membawa penyakit melalui cairan tubuh korban. Ingat prinsip baku, jangan sampai niat menolong justru menambah jumlah korban. 2A, yaitu aman lingkungan. Seorang penolong harus memiliki kemampuan kognitif untuk melakukan penilaian terhadap area sekitar kejadian secara cepat. Jika lokasi tersebut mengandung risiko bahaya susulan, seperti adanya arus listrik yang masih mengalir, kebocoran gas beracun, atau struktur bangunan yang rawan runtuh, dan lalu lintas kendaraan yang padat, maka sumber bahaya tersebut harus diisolasi terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, korban harus dievakuasi menggunakan teknik pemindahan darurat ke zona yang aman. Yang ketiga A adalah aman korban, yaitu kita harus memastikan bahwa metodologi pertolongan atau manipulasi fisik yang kita lakukan terhadap tubuh korban tidak memicu perburukan patologis. Sebagai contoh, pada korban trauma akibat jatuh dari ketinggian, kita dilarang keras memanipulasi posisi leher atau tulang belakang secara sembarang sebelum dilakukan stabilisasi, karena hal tersebut beresiko memicu kelumpuhan permanen.
Mesti tentang pengertian P3K. P3K juga merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah bantuan atau penanganan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan, cedera, ataupun gangguan kesehatan mendadak sebelum mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pertolongan pertama biasanya dilakukan di tempat kejadian dengan alat dan kemampuan seadanya. Contohnya seperti membersihkan luka, menghentikan pendarahan, membantu korban pingsan, atau menangani keseleo. Adapun tujuan P3K adalah yang pertama yaitu untuk menyelamatkan nyawa korban. Pertolongan pertama yang cepat dapat membantu korban bertahan hidup sebelum tenaga medis datang. Contohnya saat seseorang tidak sadar atau kesulitan bernapas, tindakan cepat sangat penting. Yang kedua adalah mencegah kondisi korban menjadi lebih parah. Jika korban tidak segera ditangani, luka atau cedera bisa semakin serius. Contohnya luka kecil yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga adalah mengurangi rasa sakit dan ketakutan. Korban kecelakaan biasanya merasa takut dan panik. Dengan adanya pertolongan pertama, korban akan merasa lebih tenang dan nyaman. Yang keempat yaitu membantu proses pemulihan. Penanganan yang benar dapat mempercepat penyembuhan korban. Adapun prinsip dasar P3K yaitu dalam melakukan P3K ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jangan panik. Penolong harus tetap tenang agar bisa berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Jika penolong ikut panik, keadaan justru bisa menjadi lebih buruk. Yang kedua atau yang B adalah pastikan tempat aman. Sebelum menolong korban, pastikan lingkungan sekitar aman. Contohnya, jika korban jatuh di jalan raya, pindahkan terlebih dahulu ke tempat aman agar tidak tertabrak kendaraan. Yang ketiga adalah periksa kondisi korban. Lihat apakah korban sadar atau tidak, apakah dia mengalami luka atau mengalami pendarahan, ataupun juga mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat yaitu menggunakan alat yang bersih. Jika memungkinkan, gunakan sarung tangan atau kain bersih agar luka tidak terkena infeksi. Yang kelima itu segera cari bantuan medis. Jika kondisi korban cukup serius, segera hubungi guru, petugas kesehatan, ataupun ambulans. Adapun contoh kecelakaan di sekolah, kecelakaan ringan yang sering terjadi di sekolah misalnya terjatuh saat olahraga, pingsan, tersedak makan, pingsan saat upacara, keseleo, ataupun luka akibat benda tajam. Karena itu, sekolah perlu menyediakan kotak P3K dan memberikan edukasi kesehatan kepada siswa. Adapun peralatan dalam kotak P3K biasanya berisi kasa steril, plaster, kapas, perban, antiseptik, gunting, sarung tangan, masker, dan obat-obatan ringan. Kotak P3K juga harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Pentingnya pendidikan P3K di sekolah, yaitu kenapa siswa perlu belajar P3K? Karena siswa sering melakukan aktivitas fisik yang berisiko menimbulkan cedera. Selain itu, pembelajaran P3K dapat meningkatkan kepedulian, melatih tanggung jawab, dan membentuk sikap tolong-menolong. Baiklah, setelah memahami konsep dasar P3K, sekarang kita akan membahas teori dan langkah-langkah dasar dalam melakukan pertolongan pertama. Yang pertama itu pemeriksaan awal korban. Langkah pertama dalam P3K adalah memeriksa kondisi korban, seperti memeriksa kesadaran korban, yaitu cobalah memanggil korban dengan suara jelas. Jika korban merespons, berarti korban masih sadar. Namun jika tidak ada respons, segera meminta bantuan. Yang kedua itu memeriksa pernapasan. Perhatikan apakah dada korban bergerak naik turun. Jika korban mengalami kesulitan bernapas, segera cari bantuan tenaga medis. Yang ketiga adalah memeriksa luka atau cedera. Lihat apakah ada pendarahan,
luka terbuka, pembengkakan atau patah tulang. Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah cedera. Adapun penanganan beberapa kondisi umum, yaitu penanganan luka ringan, langkah-langkah atau cara-caranya yaitu cuci tangan terlebih dahulu, bersihkan luka menggunakan air bersih, bukan antiseptik. Tutup luka dengan kasa atau plaster. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi. Yang kedua, selanjutnya adalah penanganan mimisan. Mimisan sering terjadi akibat benturan atau kelelahan. Cara menanganinya itu dudukan korban, turunkan kepalanya sedikit menunduk, jepit hidung selama 5-10 menit, bernapas melalui mulut. Yang tidak boleh dilakukan adalah mendongakkan kepala karena darah bisa masuk ke tenggorokan. Selanjutnya itu penanganan pingsan. Pingsan biasanya terjadi karena kelelahan, panas, atau kurang makan. Cara menanganinya itu baringkan korban, longgarkan pakaian, angkat kaki sedikit lebih tinggi, dan berikan udara segar. Jika korban belum sadar dalam beberapa menit, segera cari bantuan medis. Adapun penanganan keseleo, yaitu keseleo biasanya terjadi saat olahraga. Langkah pertolongannya yaitu istirahatkan bagian yang cedera, kompres menggunakan air dingin, balut dengan perban, serta hindari terlalu banyak bergerak. Adapun penanganan luka bakar ringan, ya jika terkena air panas atau benda panas, yaitu siram dengan air mengalir selama beberapa menit. Jangan mengoleskan pasta gigi atau minyak. Tutup dengan kain bersih. Adapun penanganan orang yang tersedak, jika korban batuk, tepuk punggung perlahan. Jangan memberi minum saat korban masih tersedak. Jika korban sulit bernapas, segera minta bantuan orang dewasa atau tenaga medis. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat P3K, yaitu ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat memberikan pertolongan pertama. Contohnya memindahkan korban sembarangan, memberikan obat tanpa pengetahuan, menggunakan bahan yang tidak higienis, atau panik berlebihan. Hal-hal tersebut justru memperparah kondisi korban. Adapun sikap penolongan yang baik, yaitu harus bersikap tenang agar dapat berpikir dengan baik, cepat tanggap, dengan cepat membantu tanpa menunda, peduli, memiliki rasa empati terhadap korban, serta berani, tidak takut membantu dalam kondisi darurat, dan juga bertanggung jawab melakukan pertolongan dengan benar dan hati-hati. Baiklah, setelah memahami konsep dan teori P3K, kita dapat melihat bahwa P3K memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. P3K bukan hanya keterampilan yang digunakan saat terjadi kecelakaan, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian yang membutuhkan tindakan pertolongan pertama. Oleh karena itu, setiap individu sebaiknya memiliki pengetahuan dasar tentang P3K. Adapun manfaat P3K bagi korban, yang pertama itu bisa menyelamatkan nyawa korban. Manfaat yang paling utama dari P3K adalah yaitu menyelamatkan nyawanya. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat, tindakan yang dilakukan dalam beberapa menit pertama sangat menentukan keselamatan korban. Contohnya korban pingsan, korban tersedak, korban mengalami perdarahan. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat membahayakan nyawa korban. Karena itu, pertolongan pertama menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum korban mendapatkan bantuan medis. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kematian. Dalam beberapa kasus, korban kecelakaan meninggal bukan karena luka yang terlalu parah, tetapi karena terlambat mendapatkan bantuan. P3K membantu mengurangi risiko tersebut dengan memberikan tindakan cepat dan tepat. Semakin cepat pertolongan diberikan, semakin besar peluang korban untuk selamat. Yang ketiga itu mencegah cedera menjadi lebih parah. Selain menyelamatkan nyawa, P3K juga bertujuan mencegah kondisi korban semakin memburuk.
Sebagai contohnya, seorang siswa mengalami keseleo saat bermain futsal. Jika bagian yang cedera terus digunakan untuk beraktivitas, maka cedera tersebut dapat menjadi lebih serius. Namun jika segera diistirahatkan dan dikompres, kondisi korban dapat lebih cepat membaik. Yang keempat yaitu mengurangi pendarahan. Pendarahan merupakan salah satu kondisi yang sering terjadi saat kecelakaan. Jika pendarahan tidak segera dihentikan, korban dapat kehilangan banyak darah. Melalui P3K, penolong dapat melakukan pendekatan pada luka dan membalutnya sehingga pendarahan dapat dikendalikan. Yang kelima itu untuk mengurangi resiko infeksi. Luka yang tidak dibersihkan dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri. Akibatnya dapat terjadi infeksi yang memperlambat penyembuhan. Dengan tindakan P3K yang benar, luka dapat dibersihkan dan ditutup sehingga resiko infeksi berkurang. Dan lanjut yaitu pengurangan rasa sakit. Korban kecelakaan biasanya mengalami rasa sakit, takut dan cemas. P3K dapat membantu mengurangi rasa sakit tersebut melalui tindakan sederhana. Contohnya, mengompres bagian yang cedera, menenangkan korban, memberikan posisi nyaman. Hal ini membuat korban merasa lebih baik sebelum mendapatkan perawatan lanjutan. Adapun manfaat P3K bagi penolong yaitu untuk menambah pengetahuan. P3K memberi pengetahuan mengenai cara menghadapi berbagai situasi darurat. Pengetahuan ini akan sangat berguna sepanjang hidup karena kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, untuk melatih keterampilan. Selain pengetahuan, seseorang juga memperoleh keterampilan praktis. Contohnya membalut luka, menangani mimisan, menolong korban pingsan, serta menggunakan peralatan P3K. Keterampilan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman P3K juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang memahami P3K biasanya lebih siap menghadapi keadaan darurat. Mereka tidak mudah panik dan mampu mengambil tindakan yang tepat. Kepercayaan diri ini penting agar pertolongan dapat diberikan secara efektif. Pemahaman P3K juga mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dalam situasi darurat dibutuhkan seorang yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Kemampuan P3K dapat melatih seorang untuk menjadi pribadi yang sigap, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. P3K juga dapat menumbuhkan rasa empati. P3K mengajarkan pentingnya membantu sesama. Melalui P3K, seorang belajar memahami penderitaan orang lain dan terdorong untuk memberikan bantuan. Nilai kemanusiaan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mempelajari materi mengenai konsep P3K, teori P3K dan manfaat P3K, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah tindakan ketentuan awal yang diberikan kepada manusia yang mengalami kecelakaan, cedera, atau gangguan kesehatan mendadak sebelum mendapatkan penanganan medis yang lebih lengkap. Kedua, tujuan utama P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, mengurangi rasa sakit, serta membantu proses pemulihan korban. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, P3K harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti tetap tenang, menjaga keamanan lokasi, melakukan pemeriksaan awal terhadap korban, serta memberikan pertolongan sesuai kemampuan dan prosedur yang benar. Yang keempat, pengetahuan mengenai P3K sangat penting dimiliki oleh seluruh warga sekolah karena kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik saat kegiatan belajar mengajar, olahraga maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima,
P3K memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi penolong, sekolah, dan masyarakat. Dengan memahami P3K, seorang akan lebih siap menghadapi keadaan darurat, lebih peduli terhadap sesama, dan mampu memberikan bantuan yang tepat saat dibutuhkan. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai P3K agar mampu bertindak cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam membantu sesama. Sebagaimana pepatah mengatakan, suatu tindakan kecil yang tepat pada saat yang tepat dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi keselamatan seseorang. Baiklah, itulah tadi beberapa pemahaman mengenai teori P3K. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Afdal, pamit undur diri.